Perusahaan Prancis Bion Aero telah merilis desain terbaru untuk jet bebas emisi yang mereka targetkan untuk beroperasi pada 2030. Mereka mengklaim bahwa jet ini akan jauh lebih hemat biaya operasional dibandingkan jet konvensional, sekaligus mengurangi kebisingan kabin hingga separuhnya. Ya, ini masih berupa render, dan ya, belakangan ini tidak sedikit perusahaan pesawat inovatif bermunculan. Jadi wajar jika ada sedikit skeptisisme. Bion Aero memiliki tim beranggotakan 70 orang berbasis di Toulouse dengan modal 44 juta dolar Amerika dan surat-surat niat pembelian untuk 108 unit senilai total 914 juta dolar Amerika. Perusahaan ini lulus dari program akselerator Y Combinator pada 2022 dan menjadi anggota First Movers Coalition Forum Ekonomi Dunia. Jadi, ini bukan organisasi amatir. Bion telah merancang badan pesawat jet bisnis 10 kursi baru yang didukung sistem propulsi hidrogen listrik tanpa baterai. Mereka menamakannya BYA-1. Hidrogen menyimpan energi jauh lebih berat dibanding baterai litium saat ini, tapi tidak cocok untuk dipasang langsung pada desain pesawat konvensional, terutama karena kepadatannya rendah, bahkan ketika dikompresi hingga 700 atmosfer. Akibatnya, hidrogen membutuhkan banyak ruang yang seharusnya bisa dipakai untuk penumpang atau kargo. Itulah mengapa desain pesawat blended wing seperti yang ditawarkan Jet Zero mulai bermunculan lagi. Penerbangan berbasis hidrogen mendorong desain pesawat baru dengan ruang internal ekstra untuk tangki hidrogen yang besar. Dalam kasus Bion Aero, jet ini akan menggunakan 6 tabung hidrogen 4 di sisi badan pesawat yang lebih gemuk dan 2 lagi di ujung sayap. Tabung ini akan memasok 6 sel bahan bakar 400 kW yang mengubah hidrogen menjadi listrik dan uap air. Listrik tersebut kemudian akan menggerakkan turbin jet listrik. Daya puncaknya mencapai 2,4 MW ketika ke-6 sel bahan bakar bekerja maksimal. Perusahaan mengklaim bahwa dengan muatan hidrogen penuh 250 kg, pesawat ini bisa membawa 6 penumpang sejauh 1.482 km ditambah cadangan yang cukup pada kecepatan jelajah sekitar 575 km per jam dan ketinggian 26.000 kaki. Jika kecepatan jelajah diturunkan menjadi 444 km per jam, jarak tempuh sebelum menggunakan cadangan bisa bertambah 50% menjadi 2.223 km. Desain BYA-1 terlihat mencolok bisa saja terlihat aneh, tetapi detail yang tinggi, jet listrik ganda, dan pot hidrogen di ujung sayap berhasil menyeimbangkan kesan muffin top. Ini merupakan peningkatan signifikan dari konsep awal perusahaan yang diperkenalkan pada Agustus 2023. Menurut Bion, kedua kipas bersaluran listrik, ducted fans, ini menggunakan 90% lebih sedikit komponen dan beroperasi pada suhu jauh lebih rendah dibanding mesin jet A konvensional, ditambah dengan unit mesin modular yang bisa diganti saat perawatan di darat, seharusnya memotong biaya operasional hingga 55%. Selain itu, proyeksi harga jet A dan hidrogen hijau oleh Bion diperkirakan akan menghemat 17% biaya bahan bakar begitu pesawat ini diluncurkan pada 2030. Jet listrik ini juga lebih sunyi. Bion mengklaim bahwa dengan insulasi akustik, kabin akan 15 desibel A lebih tenang dibanding jet konvensional. Karena skala desibel bersifat logaritmik, penurunan ini setara dengan pengurangan kebisingan sekitar 50%. Bion telah menerbangkan Purwarupa, setidaknya sistem bahan bakar Purwarupa. Tahun lalu, perusahaan ini mengambil pesawat ultralight J-1 Aviation S PILXL 2 kursi dan memasang sistem hidrogen listrik 80, 5 kW untuk menggerakkan baling-baling, sekaligus menjadi penerbangan berawak bertenaga hidrogen listrik pertama di Prancis.
Purwarupa ini tentu tidak semenarik pesawat konsep dan mungkin kurang cocok untuk branding jika Beyond menargetkan orang-orang berpenghasilan tinggi yang biasanya membeli jet bisnis. Tapi setidaknya, ini adalah penerbangan Purwarupa dan kemajuan nyata di luar sekadar render. Perusahaan ini telah mengajukan Design Organization Approval ke EASA, Otoritas Penerbangan Eropa, dan sedang bekerja dengan regulator untuk menentukan persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebelum BIA-1 disertifikasi untuk penggunaan komersial. Masih panjang jalan menuju peluncuran 2030, dan tantangannya sangat besar. Startup saja sudah sulit, startup penerbangan lebih sulit lagi. Apalagi startup penerbangan yang mengembangkan produk membutuhkan sertifikasi tipe sambil mengadopsi teknologi generasi baru dalam sistem powertrain, itu tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Setiap langkah dalam industri ini adalah tantangan besar. Tapi bukan berarti tidak boleh dicoba. Dengan perusahaan mapan berbahan bakar minyak tanah seperti Airbus, yang tampaknya tidak serius dalam transisi penerbangan bersih, meski mereka ingin kita percaya, sebaliknya mungkin perusahaan kecil seperti Beyond, Zero Avia, dan Universal Hydrogen lah yang harus membuktikan teknologi yang suatu saat akan dibutuhkan seluruh industri. Jika target nol karbon 2050 benar-benar serius.